Nah, jadi hilal ya ini adalah jadi ditentukan pada tanggal 29 ketika maghrib itu. Nah kalau posisi bulan itu ya ini gambaran langit barat. Kalau permukaan bulan itu masih di bawah ufuk, ini namanya bulan atau hilal negatif. Yang dimaksud negatif itu permukaan bawah hilal itu, permukaan bawah bulan itu masih di bawah ufuk. Yang ini. Nah, kalau ini nol. Ya, nol. Nah, kalau sudah di atas ini yang disebut wujud. Ya, atau apa sudah lahir. Hilal sudah lahir, begitu. Ya. Sudah lahir. Nah, ini yang digunakan oleh sebenarnya yang digunakan oleh Muhammadiyah. Ya, sudah lahir itu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, karena masih tipis belum tentu bisa dilihat, begitu ya. Itu perbedaannya, itu perbedaannya di situ. Nah, Muhammadiyah udah pokoknya ada positif, hilal udah ada meskipun nggak bisa dilihat. Nah, di situ perbedaannya di situ ya. Nah, kalau ini positif ya. Ini positif. Nah, disinilah terjadi perbedaan kriteria terbaru. Nah, ini perlu saya sebutkan kriteria terbaru yang sudah diterapkan mulai tahun lalu. Ya, ini berubah. Kalau sebelumnya itu ketinggian 2 derajat dengan jadi tinggi. Nah, tinggi itu diukur dari bawah, dari ufuk ini 3 derajat. 3 derajat itu. Sedangkan apa namanya ini elongasi itu jarak bulan dan matahari. Ya, kalau dulu 3 derajat, sekarang 6,4 derajat. Ini kriteria baru itu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi apa artinya ini? Ya. Artinya tinggi hilal itu begini ya. Jadi imkan ru'yat 3 derajat itu kemungkinan hilal dapat dilihat jika tinggi minimumnya itu adalah 3 derajat. Ini nggih. Itu. Nah, ini nanti prakteknya begini. Kalau menurut hisab tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat, ini Ibu Bapak, ini supaya diperhatikan ini. Ya, saya ingin menegaskan kembali materi khutbah Jumat yang lalu supaya kita ini tidak kemudian menang-menangan merasa benar sendiri, begitu ya. Karena begini nih. Jadi kalau ketinggian hilal itu menurut hisab itu kurang dari 3 derajat, ya, maka kalau ada orang mengaku berhasil meru'yat, kesaksiannya itu pasti ditolak. Tuh. Ya. Kan kalau kita mengatakan loh zaman Nabi dulu kan ru'yat, betul. Dan zaman itu ru'yat. Dan kalau kesaksian diterima. Nah, ini. Sekarang kalau menurut hisab itu tinggi hilal kurang dari 3 derajat, kemudian ada orang mengaku berhasil meru'yat, kesaksiannya pasti ditolak. Nah, gitu nggih. Supaya kita paham ini. Makanya tadi saya sebutkan, jadi yang berbeda itu di Indonesia adalah sesama penganut hisab. Itu. Ya. Ini nanti jadi seperti itu. Nah, tapi kalau hisabnya itu lebih dari 3 derajat ya, karena begini, karena prakteknya itu bisa dikatakan selalu ada orang yang kemudian berhasil meru'yat, selalu ada gitu ya. Ini dari catatan ya apa? Catatan para meru'yat dari waktu ke waktu. Ya.
Nah, cuman sekarang mulai ada saringan begitu ya. Mulai ada saringan begitu. Nah, karena selalu ada orang yang mengaku berhasil meru'yat. Jadi kalau tinggi hisab itu lebih dari 3 derajat ya selesai. Maka sidang isbat akan memutuskan bahwa besoknya itu pasti awal bulan. Begitu. Ya, karena apa? Karena kesaksiannya pasti diterima. Gitu. Sementara kalau hisabnya kurang dari 3 derajat, kesaksiannya pasti ditolak. Ini. Gitu loh. Ya. Nah, yang menarik adalah sebelum tahun lalu kriterianya kan 2 derajat. Maka kalau lebih dari 2 derajat itu kesaksiannya pasti diterima. Ya, misalkan tinggi hilal 2,5 derajat. Tuh, kesaksiannya masih diterima. Kalau sekarang karena kriterianya 3 derajat, maka kesaksian orang yang mengaku berhasil melihat hilal sementara menurut hisab 2,5 derajat, kesaksiannya ditolak. Nah, gitu loh ya. Ini harus paham kita ini. Gitu. Sebab kalau enggak nanti kita jadi kaum yang ngeyel semua. Ribut nanti. Oke. Nah, ini kemarin khutbah Jumat sudah disinggung. Ya, ini adalah perkara ijtihad. Yang terpenting kita harus bisa memahami, menerima perbedaan. Ya, sebanyak apapun perbedaan jauh lebih banyak yang sama. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita menentukan kapan Ramadan, oke? Berangkat dari yang kita ketahui yaitu malam nisfu Sya'ban. Kapan itu? Selasa malam Rebo, nggih. Itu. Mari kita ngitung gampang-gampangan dari sini. Ini. Nggih, malam nisfu Sya'ban, Selasa malam Rebo. Berarti Rebo itu tanggal 15 Sya'ban, nggih. Kemudian kita hitung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, Sya'ban. 29 Sya'ban itu Rebo juga tanggal 22. Nah, gitu nggih. Berarti sidang isbat iku nanti Rebo 22 Maret. Itu sidang isbat. Nah, masalahnya adalah kita semua sudah paham hisabnya. Orang-orang itu sudah paham hisabnya. Bulannya dihitung tinggi bulan. Pada saat itu tinggi hilal 7 derajat 51 menit 45 detik. Jadi sudah di atas kriteria imkanur ru'yat. Jadi kalau begitu kesaksian akan diterima. Gitu nggih. Artinya apa? Sehari setelah sidang isbat itu adalah tanggal baru 1 Ramadan. Jadi 1 Ramadannya adalah Kamis 23 Maret. Nggih. Paham nggih? Ngeten prinsipnya niku. 1 Ramadan sama. Nggih, sama. Kita ini kan kalau bicara perbedaan kan perbedaan pemerintah dan Muhammadiyah kan gitu. Yang lain-lain yang di Padang maupun yang di Goa yang pakai ombak, lalu satu lagi pakai apa itu ya? Itu ya. Ini pasang surut air laut itu udahlah ada dalam komunitas kecil. Ya, hanya sekedar diberitakan. Kalau kita bicara perbedaan biasanya antara pemerintah dan Muhammadiyah gitu nggih. Nah, Muhammadiyah juga mengawali karena apa? Karena menurut 29 Sya'ban Rebo itu menurut Muhammadiyah adalah 30 Sya'ban. Ya, itu. Nah, jadi 1 Ramadannya sama. Kamis 23 Maret 2023. Nggih. Nah, catat ini, catat. Poso Kamis tanggal 23. Kamis depan wis poso. Nah, 1 Ramadan
Kamis 23, lalu dihitung 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 6 Ramadan, 7 Ramadan, 8 Ramadan, 29 Ramadan. Itu Kamis 20 April 2023. Di sini akan dilakukan sidang isbat menentukan Ramadan berakhir apa belum. Dengan kata lain, Syawal masuk apa belum, gitu. Ya, jadi selalu ditentukan tanggal 29-nya. Tuh. Jadi sidang isbat itu Kamis 20 April. Menunggu laporan. Ada nggak yang meruqyat, berhasil meruqyat? Itu kalau pada zaman Nabi, katakanlah begitu ya, kita berimajinasi pada zaman Nabi. Kalau ada yang berhasil meruqyat, langsung disumpah. Dan ini yang masih terjadi di sebagian negara Timur Tengah. Ya, seperti tahun lalu, itu juga terjadi seperti itu di Afghanistan. Nah, sidang isbat, tetapi menurut hilal, menurut hisab, tinggi hilal 1 derajat 39 menit. Kurang dari 3 derajat. Nah, okay. Jadi kalau nanti ada orang ngaku berhasil meruqyat, langsung ditolak. Wis gak mungkin. Nah, gitu loh ya. Gak mungkin gitu. Ya. Karena itu monggo dicatat. Ini untuk ngecek hasil sidang isbat nanti gitu loh. Ya, ini kan hasil sidang isbat kan sudah saya umumkan ini gitu. Sebelum sidangnya dilakukan kan gitu ya, karena saya tahu ilmunya gitu. Ilmu apa yang akan menjadi dasar penentuan itu ya ini gitu loh, okay. Nah, tinggi hilal itu 1 derajat 39 menit kurang dari kriteria imkanur ru'yat. Maka kalau ada orang mengaku berhasil meru'yat, kesaksiannya itu pasti ditolak oleh Kemenak. Begitu. Dan diputuskan 1 Syawal bukan Jumat tapi Sabtu 22 April. Itu. Tetapi tadi ya, wujudul hilal itu kan yang penting positif. Tadi kan saya sebutkan di depan waktu. Nah, kan ini 1 derajat sudah positif. Itu Muhammadiyah wis gak usah delok, wis gak usah, wis ono hilale itu katanya begitu. Ya. Nah, jadi Muhammadiyah mengawali 1 Syawalnya itu Jumat 21 April. Begitu loh Ibu Bapak. Kenapa kok awal posone podo tapi riyayane beda? Gitu loh. Itu alasannya. Nggih. Loh. Nah, terus sing bener itu ijtihad. Ya, kata Kiai Gosin kemarin, ijtihad itu gak ono sing salah, gak ono sing bener. Kalaupun salah ijtihad itu pahalane siji. Wis aja rebutan. Gitu. Saiki dihayati, dinikmati gitu nggih. Gitu. Awal Syawal beda. Ternyata akhir Syawalnya sama Ibu Bapak. Nah, gitu. Akhir Syawalnya podo. Karena itu akhir Syawal podo, akhir Syawal sama berarti awal Dzulqa'dah podo. Begitu. Ya. Langsung saya lompat awal Dzulqa'dahnya Ahad 21 Mei sehingga 29 Dzulqa'dahnya 18 Ahad 18 Juni 2023. Lagi-lagi di sini sidang isbat yang ketiga tahun 2023 itu akan dilangsungkan, yaitu Ahad 18 Juni 2023. Monggo nanti dicek, sidang isbat itu diselenggarakan Ahad 18 Juni.
Ya alhamdulillah saya sudah ikut berapa kali sidang isbat itu, ya baik langsung di Jakarta maupun online gitu ya. Nah jadi ini ya sidang isbatnya 18 Juni gitu. Kalau murni rukyat ya udah nunggu hasil rukyat itu, kalau yang murni rukyat zaman Nabi itu loh. Nah sekarang ini sudah menggunakan hisab. Hisabnya piro? Loh 0 derajat 0 derajat 55 menit, gak sampai 1 derajat. Wah makin sulit dilihat, jauh dari 3 derajat. Jadi pemerintah akan memutuskan bahwa 1 Zulhijjah itu Selasa, bukan Seninnya. 20 Juni 2023. Karena itu 1, 2, 3 terus 10 Zulhijjah itu tanggal piro? Tanggal 29 Kemis itu Dzulhijjah, Idul Adha, yang akan diputuskan melalui sidang isbat. Lagi-lagi ada perbedaan, karena menurut wujudul hilal yang Muhammadiyah iki wis positif, meskipun belum 3, ini sudah positif, sudah diakui. Dzulhijjah berakhir, Dzulqa'dah berakhir, sehingga keesokan harinya Senin itu adalah 1 Dzulhijjah versi wujudul hilal, begitu. Nah, jadi itu jamaah tentang awal bulan kita tahun ini, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.